Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodi Muhammad Adiansyah dengan NIM R1C12340. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi sebagai bentuk tugas dari mata kuliah tambang umum yang dimana materi presentasi saya pada malam hari ini yaitu sistem penyaliran tambang. Mungkin langsung kita ke pembahasannya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang adalah upaya untuk mencegah atau mengeluarkan air yang masuk ke area tambang agar lokasi tetap kering. Sistem ini berfokus pada drainase permukaan maupun dewatering atau penghisapan air tanah untuk menjaga stabilitas dan kelancaran tambang. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menjaga area kerja tambang agar bebas dari genangan agar produksi dan keselamatan tidak terganggu. Dengan drainase yang baik, efektivitas dan produktivitas penambangan meningkat, risiko kerusakan peralatan karena kontak air berkurang, serta mencegah terbentuknya air asal tambang. Pembahasan yang pertama yaitu sistem penyaluran tambang pada tambang terbuka. Yang pertama itu sistem saluran terbuka, di mana sistem saluran terbuka atau parit adalah kolam buatan yang mengelilingi atau membentang di lereng tambang untuk menangkap limpasan hujan dan mengalirkannya keluar dari pit. Saluran ini memanfaatkan gravitasi sehingga air permukaan dialirkan ke area yang lebih rendah, misalnya settling pond atau sungai. Dengan saluran terbuka, limpasan tidak langsung masuk ke muka kerja tambang, misalnya suatu kanal perifer atau ring kanal dibangun di pinggiran tambang terbuka untuk menurunkan muka air primer. Yang kedua itu drainase permukaan, di mana drainase permukaan mencakup semua struktur dan yang menangkap air di atas tanah tambang sebelum mencapai pit. Contohnya itu parit bench dan talang di lereng untuk mengarahkan limpasan hujan langsung ke saluran terbuka utama. Sistem ini melindungi lereng dari erosi dan mengurangi volume air yang masuk ke pit. Desain dan penempatan drainase permukaan ini menyesuaikan dengan topografi, kemiringan saluran, topografi. Kemiringan saluran dihitung agar mampu menampung debit limpasan hujan tertinggi tanpa erosi pada parit. Yang ketiga itu kolam penampung, di mana air tambang dikumpulkan di sumur penampungan atau SAM di dasar pit sebelum dipompa keluar. Dari SAM ini air dipompa ke dalam pengendapan, ke kolam pengendapan atau setting pond yang terletak di elevasi lebih rendah dari sumur penampungan. Di kolam pengendapan ini air akan menjadi diam, air didiamkan agar dapat mendapatkan padatan lumpur sehingga air yang dibuang ke lingkungan telah relatif lebih jernih, telah relatif lebih jernih. Sum dan settling point ini merupakan komponen utama untuk menahan dan mengolah air limbah tambang sementara sebelum air limbah tambangnya dikeluarkan. Jadi itu sistem penyaliran tambang bawah tanah. Yang pertama itu sumur dan pompa, yang dimana air tambang bawah tanah yang terkumpul di dasar shaft atau sumur khusus sebelum dipompa ke permukaan. Kemudian dilakukan pemompaan submersible atau pemompaan dengan motor diesel atau listrik, yang dimana di sini air di pompa mengisap air dari sumur tersebut yang kemudian pompa biasanya dioperasikan terus-menerus agar muka air tambang selalu rendah. Pompa cadangan tetap pompa cadangan disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan pompa awalnya karena seringnya digunakan pompa tersebut. Yang kedua itu terowongan drainase, yang dimana jika kondisi topografi memungkinkan akan dibuat terowongan horizontal atau adit di bawah permukaan tambang untuk mengalirkan air keluar secara gravitasi atau dengan bantuan gravitasi. Air ini mengalir melalui adit atau terowongan horizontal ke sungai atau saluran alami sehingga tidak memerlukan pompa untuk mengeluarkan air dari dalam tambang tersebut. Metode adit ini relatif murah dan ekonomis dibanding sistem pompa karena
Sistem adit ini memanfaatkan elevasi alami dan bantuan dari gravitasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.